Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 90, baitnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak terasa sebentar lagi kita akan melewati tahun 2024, yang kemudian kita akan memasuki tahun 2025. Saya percaya banyak hal yang kita boleh jalani ya di tahun ini. Ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian, ada banyak pembelajaran yang tentunya kita dapatkan sepanjang kita menjalani hari-hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan di tahun ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk kita melewati tahun ini, saya mencoba menggumuli satu ayat firman Tuhan, yaitu di ayat yang ke-12 ini. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Di mana Bapak Ibu Saudara hari ini mau mengingatkan kita, mengajak kita untuk berefleksi begitu ya. Jadi kita belajar kembali merenungkan hari-hari yang selama ini kita sudah lewati. Apakah kita sudah menggunakan setiap waktu, setiap kesempatan, setiap situasi kondisi itu dengan baik? Oleh sebab itu pemazmur mengajak kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Yang artinya mau mengingatkan kita kembali, sudahkah kita belajar dari kegagalan, dari keberhasilan yang kita lalui? Dalam hal relasi misalnya, pelajaran apa yang kita boleh pelajari di tahun ini? Bagaimana kita membangun relasi dalam hal kepercayaan, ya, dipercayai atau mempercayai? Apakah kita termasuk orang-orang yang bisa dipercayai misalnya? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu pembelajaran kita. Dan kita minta hikmat Tuhan, memang minta Tuhan yang menolong kita untuk kita boleh belajar dari hari-hari ya. Kadang kita bisa gagal, kadang memang kita ada sisi-sisi keberhasilan yang kita jumpai. Nah, bagaimana kita meresponinya itu? Bagaimana kita menjalaninya? Apakah kita sudah menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, dalam relasi, dalam usaha, ya, dalam pekerjaan. Tentunya ada banyak pelajaran yang kita pelajari ya beberapa waktu ini. Misalnya dalam bekerja bagaimana, dalam mengelola pekerjaan, dalam menghadapi para klien, begitu ya. Tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran ya, termasuk di dalam hal pola asuh anak, begitu. Tentunya ada banyak hal. Saya juga banyak belajar ya bagaimana menghadapi anak dalam berbagai kelebihan, keunikan, dan keajaiban yang Tuhan berikan. Kadang tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya, menguras tenaga, membuat kita emosi dan lain sebagainya. Tapi itu adalah sebuah pembelajaran di dalam kehidupan, yang dimana memang disitulah kita mendapatnya, disitulah kita sekolahnya begitu. Sehingga hari lepas hari membuat kita makin lebih mengerti ya. Paling tidak kita lebih bijaksana dalam pengambilan setiap keputusan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara hari ini? Apakah kita juga mulai menggumulkan, merenungkan akan hari-hari yang sudah kita lewati,
Sehingga ketika kita nanti memasuki tahun 2025, paling tidak kita tidak mulai dari nol. Ya, karena kita sudah belajar dari pengalaman, kita sudah belajar dari jatuh bangunnya hidup kita. Jadi kita tidak lagi mulai dari nol ya, tapi kita mulai dari sudah ada modalnya. Ya, sehingga ini bisa menolong dan membantu kita untuk kita bisa menjalani tahun 2025. Saya optimis ya, ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, serahkanlah segala hal kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia, sehingga jalan kita akan diluruskan, apa yang kita buat juga akan Tuhan buat berhasil. Nah, bagaimana kuncinya? Ya datang pada Tuhan, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Ya, kalau tahun ini kita kurang mengandalkan Tuhan, tahun 2025 kita semakin andalkan Tuhan. Kalau tahun 2024 kita kurang melibatkan Tuhan, mari saudara saya ajak tahun 2025 membuat kita makin hari makin melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ya, dalam saat teduh misalnya, kalau tahun ini banyak bolong-bolong ya. Semoga tahun 2025 kita makin lebih baik ya. Makin lebih baik. Termasuk dalam hal ibadah ya. Mari saudara, kalau 2024 ada banyak hal kita tidak ibadah, ya semoga 2025 membuat kita lebih rajin, lebih aktif dalam hal ibadah ya, mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara ya, sehingga hidup kita bisa menjadi lebih baik ya. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Yuk mari kita belajar hari-hari yang sudah kita lewati, pergumulan, permasalahan, kita boleh belajar di sana ya. Jangan menjadi pribadi ya sudahlah biarkan saja, jangan ya. Ayo mari kita belajar dari pengalaman yang sudah kita lalui ya, pahit getir manisnya kehidupan boleh membawa kita 2025 menjadi lebih baik ya. Sehingga dikatakan hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapat ya, ini boleh membuat kita lebih bijaksana ya. Misalnya dari saat teduh, baca firman, ibadah ya. Mari kita lebih bijaksana lagi menggunakan setiap waktu yang ada. Dalam relasi, dalam pekerjaan ya. Termasuk juga dalam hal keluarga ya. Saya percaya tahun 2025 saya optimis ya, semuanya akan menjadi lebih baik kalau kita mau belajar dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tuhan terima kasih, kami bersyukur pagi ini, hari ini Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada. Kami tahu beberapa hari lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Jika Tuhan izinkan untuk kami menjalaninya, ajarlah kami ya Tuhan untuk menggunakan setiap waktu kesempatan yang ada, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama, untuk diri kami sendiri juga. Kami dapat mengerjakannya dengan maksimal. Tuhan tolong kami, berkati sertai. Kami percaya Tuhan yang menolong. Kami berdoa, kami mohon berkat-Mu untuk setiap kami. Biarlah kami bisa melewati tahun ini dengan tetap satu pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.